Selanjutnya, jika kita menggunakan BC rasio, keputusan yang diambil dari hasil perhitungan BC ini adalah jika nilai BC-nya lebih besar sama dengan 1, maka proyek layak atau kita justifikasi untuk dijalankan. Namun, jika nilai benefit cost rasionya kurang dari rasio nilainya 1, maka proyek itu tidak layak untuk dijalankan. Kita akan masuk ke benefit cost ratio untuk yang single alternatif. Sebagai contoh, jika ada sebuah proyek untuk mengatasi banjir dan membutuhkan biaya awal sebesar 1,4 miliar, perhatikan ini adalah nilai investasi awal. Dengan biaya pemeliharaan tahunan sebesar 40 juta, kita sebut sebagai annual, dan ini adalah nilai present. Dan umur proyek ini selama 10 tahun, atau ini N. Dengan menjalankan proyek ini, maka dampak banjir akan berkurang dan terjadi penghematan sebesar 175 juta per tahun. Namun, proyek ini akan memakan lahan petani. Jadi, lahan petani akan berkurang dan petani akan kehilangan pendapatan sebesar 25 juta per tahunnya. Nah, jika interest rate yang digunakan adalah 6%, apakah proyek bisa dijalankan atau tidak? Pada saat kita menghitung nilai BC, penting untuk menjadikan semua nilai dalam nilai yang sama. Misalkan kita menjadikan semuanya present atau future ataupun annual. Di sini kita akan menghitung menjadi nilai annual karena nilai benefitnya itu adalah per tahun, nilai disbenefitnya juga sudah per tahun. Jadi akan lebih mudah jika kita menggunakan nilai annual worth. Yang perlu diubah adalah investasi awalnya, yaitu 1,4 miliar, kita kalikan dengan A per P, atau kita konversikan menjadi nilai A. Untuk nilai 40 juta cost, ini juga sudah dalam bentuk tahunan, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Ini adalah total cost-nya, terdiri dari total cost ini, dari initial investment dan biaya tahunan. Menggunakan konvensional BC, maka kita bisa menghitung yaitu benefit dikurangi disbenefit, yaitu 175 dikurangi 25 juta, dibagi cost. Diperoleh hasilnya nilai BC rasio 0,65 atau di bawah 1. Kesimpulan, proyek ini lebih baik tidak dijalankan karena tidak visible atau nilai benefitnya tidak lebih besar dari cost yang dikeluarkan. Contoh lainnya, misalkan ada sebuah proyek pendidikan untuk daerah terpencil dan proyek ini membutuhkan biaya investasi sebesar 1 miliar. Biaya pemeliharaannya sebesar 20 juta per tahun selama 10 tahun itu. Proyek ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi 250 juta per tahun. Jika interest rate-nya 6%, apakah proyek ini dapat dijalankan atau tidak? Kita akan mengkonversikan semua nilai menjadi annual worth, mengingat bahwa nilai yang diperoleh yang pertama adalah benefitnya 250 juta sudah dalam tahun, disbenefit tidak ada informasi, kemudian nilai cost yaitu 1 miliar, kita jadikan nilai annual dengan mengkalikan ke faktor A per P, ditambah 20 juta yang sudah menjadi nilai annual sebagai biaya pemeliharaan. Total biaya untuk proyek ini adalah
155,9 juta. Selanjutnya kita bisa menghitung BC rasio menggunakan konvensional BC 250 juta dikurangi disbenefitnya 0 dibagi total cost sebesar 155,9 juta. Diperoleh nilai benefitnya cost rasionya adalah 1,627 atau lebih besar dari BC sama dengan 1. Maka proyek ini dapat dijalankan. Tadi adalah materi terakhir mengenai penjelasan benefit cost ratio pada single project. Slide diambil dari buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.